Nah, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi bahasa Inggris untuk bagian materi determining of purpose atau penentuan tujuan. Nah, adapun pertanyaan umumnya atau typical questionnya atau tipe-tipe pertanyaannya itu yang pertama adalah what is the purpose of the passage? Jadi, apa tujuan dari bacaan tersebut? Kemudian yang kedua, the author's purpose in writing the text is, jadi apa tujuan penulis menulis teks tersebut? Kemudian, the main point of this passage is to, intisari dari bacaan tersebut adalah, kemudian yang keempat, why does the author mention the passage? Jadi, author mention, nah di sini artinya adalah mengapa penulis menyebutkan titik-titik. Nah, titik-titik ini adalah biasanya terdiri dari kalimat atau kata. Jadi, kenapa penulis menyebutkan kalimat atau kata tertentu pada bagian tersebut atau bacaan tersebut? Kemudian yang kelima, what is the objective of the passage? Jadi apa tujuan dari bacaan tersebut? Kemudian yang keenam, what is the writer intention in writing the passage? Apa maksud penulis saat menulis bacaan tersebut? Nah, trik untuk menentukan tujuan teks adalah di sini ada 4 trik. Yang pertama itu adalah pahami isi teks. Jadi kita harus memahami isi teks. Tapi cara memahaminya itu kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks. Cukup kita temukan ide pokok di masing-masing paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Jadi cukup kita baca kalimat pertama atau kalimat terakhir dari paragraf. Kemudian setelah kita temukan ide pokoknya, kita simpulkan teks berdasarkan ide pokok yang kita dapatkan. Yang terakhir adalah cocokkan dengan opsi jawaban. Kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, soal yang pertama adalah the purpose of the text is to. Jadi tujuan teks tersebut adalah, sesuai dengan triknya, kita cari ide pokok di masing-masing paragraf dengan membaca kalimat pertama ataupun kalimat terakhir di masing-masing di masing-masing paragraf. Nah, kalau kita lihat di sini paragrafnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 paragraf dan masing-masing paragrafnya itu tidak terlalu panjang, berarti cukup kita baca kalimat pertama di masing-masing paragraf. Kita ke paragraf pertama terlebih dahulu. Ekotourismus, jadi ekowisata didefinisikan sebagai perjalanan yang bertujuan untuk critics and understanding of cultural and natural history, bertujuan untuk menciptakan pemahaman tentang cultural and natural history, tentang sejarah budaya dan alam, while safeguarding the integrity of the ecosystem, sekaligus menjaga integrity of ecosystem atau menjaga integritas ekosistem, and producing economic benefit that encourage yang mendorong konservasi. Jadi ini menjelaskan terkait dengan definisi dari ekowisata sebagai perjalanan yang bertujuan, tadi sudah disebutkan terkait dengan perjalanan wisata dan alam. Kemudian kita lanjut ke paragraf kedua. More than 50 years ago, lebih dari 50 tahun yang lalu, Swiss psychologist Jean Piaget, psikologi Swiss yang bernama Jean Piaget, study the development of human cognitive capability, mempelajari perkembangan kemampuan kognitif manusia, and its dynamic relationship with the physical world, dan hubungan dinamisnya dengan dunia fisik. Oke, jadi ini membahas terkait dengan psikologi Swiss yang mempelajari terkait dengan kemampuan kognitif manusia. Selanjutnya kita ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga, borrowing upon principle of cognitive psychology, dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi kognitif, my college and I have developed an interpret mode for presenting information. Jadi saya dan rekan-rekan saya telah mengembangkan sebuah cara interpretasi untuk presenting information, menyajikan informasi about marine mammals and their ocean environment during whale watch, tentang marine mammals atau mamalia laut dan lingkungan lautnya selama pengamatan paus in Hawaii and Australia, pengamatan paus di Hawaii dan Australia. Oke, ini membahas terkait dengan penerapan prinsip-prinsip psikologi kognitif. Kita lanjut ke paragraf terakhir. Its application can be examined in the context. Penerapannya dapat dikaji dalam konteks of a typical 2.5 horse commercial whale-watch trip abroad a physical whale foundation. Jadi penerapannya dapat dikaji dalam konteks perjalanan mengamati
di atas kapal penumpang Pacific Whale Foundation passenger vessel to observe humpback whale in Hawaii untuk mengamati paus bungkuk di Hawaii. Oke, jadi ini terkait dengan its application atau pengaplikasiannya. Nah, setelah kita baca masing-masing paragraf dari teks ini, kita dapat menentukan ide pokok ini terkait dengan definisi dari ekowisata dan its application-nya atau penerapannya. Juga tadi dibahas terkait dengan hubungannya dengan prinsip kognitif. Nah, berarti tujuannya pasti berkaitan dengan hal tersebut. Tinggal kita cocokkan dengan opsi jawaban. Kita lihat opsi yang A. Describe the development of an interpretive model of ecotourism. Mendeskripsikan pengembangan model interpretif ekowisata. Kita tidak membahas hal ini, berarti opsi yang A salah. Opsi yang B, explain the influence of Piaget cognitive theory of learning on ecotourism. Jelaskan pengaruh teori kognitif pelajar Piaget terhadap ekowisata. Ya, ini tadi ada di paragraf kedua terkait dengan pengaruh kognitif, tapi ini tidak menggambarkan keseluruhan isi teks, jadi bukan opsi yang B. Kemudian opsi yang C, show the ecotourism can be interpreted contextually expression. Tunjukkan bahwa ekosistem dapat diartikan secara kontekstual sebagai perjalanan wisata. Ini juga tidak menggambarkan keseluruhan isi teks, ini hanya ada di paragraf pertama tadi. Kita lihat opsi yang D, discuss the relevance of learning theory with ecotourism as education. Jelaskan relevansi teori pembelajaran dengan ekowisata sebagai pendidikan. Ini juga tidak terlalu menggambarkan. Kemudian opsi yang E, define ecotourism for the theories of learning and their application. Menjelaskan pengertian ekowisata dan dari teori belajar dan penerapannya. Nah, ini sesuai dengan keseluruhan isi paragraf. Define ecotourism atau mendefinisikan ekowisata ini didapatkan di kalimat pertama, di paragraf pertama. Kemudian teori of learning atau teori belajarnya itu terkait dengan teori kognitif, di mana ini dijelaskan di di paragraf kedua dan paragraf ketiga, dan their application atau penerapannya dijelaskan di paragraf terakhir. Berarti opsi yang E ini menggambarkan keseluruhan isi teks. Jadi tujuannya adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. The purpose of the text is to, tujuan dari teks tersebut adalah untuk, nah sesuai dengan triknya kita cari ide pokok di masing-masing paragraf. Nah, karena di sini paragrafnya ada 2, tapi lumayan panjang, maka kita harus baca kalimat pertama sekaligus kalimat terakhir di masing-masing paragraf untuk mendapatkan isi teks secara lebih mendalam. Karena kalau kita baca kalimat pertama atau kalimat terakhir saja itu kurang menggambarkan isi teks. Jadi kita baca sekaligus paragraf pertama kalimat pertama dan kalimat terakhir di masing-masing paragraf. Kita ke paragraf pertama terlebih dahulu. Population growth occurs because there are currently 3 births for every death. Jadi pertumbuhan populasi terjadi karena ada 3 kelahiran di setiap kematian. Oke, jadi pada intinya membahas terkait dengan penyebab population growth atau pertumbuhan populasi. Next, kita lihat kalimat terakhir. Also, parents believe that having many children, selain itu, orang tua percaya bahwa memiliki banyak anak will ensure that several of them akan memastikan bahwa beberapa dari mereka will survive to take care of them in their old age. Akan memastikan bahwa beberapa dari mereka akan bertahan hidup untuk merawat mereka di masa tua atau old age. Nah, selanjutnya, cultures in which children are a form of security encourage high population growth. Budaya di mana anak-anak adalah bentuk keamanan mendorong pertumbuhan populasi. As children reach reproductive age and have large families. Karena anak-anak mencapai usia reproduksi dan memiliki keluarga besar. Oke, jadi ini merupakan salah satu contoh dari pertumbuhan populasi di mana orang tua itu percaya bahwa memiliki banyak anak akan memastikan bahwa beberapa dari mereka akan merawat orang tuanya di masa tua. Next, kita lihat paragraf 2 kalimat pertama. Much of the growth is happening disproportionately in urban areas. Sebagian besar pertumbuhan terjadi secara tidak proporsional di wilayah perkotaan. Oke, ini membahas terkait dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi secara
tidak proporsional, di mana ini pasti akan berdampak negatif. Nah, di sini ada kata kunci social problems. Akan ada banyak masalah sosial, such as crime, kejahatan, kemudian homelessness, tunawisma, unemployment, pengangguran, to name a few, dan masih banyak lagi. Jadi, di sini ada dampak negatif dari pertumbuhan penduduk, terutama di wilayah perkotaan. Selanjutnya kita lihat kalimat terakhir. Kalimat terakhir, the biggest problem with cities is that people. Jadi, masalah terbesar dengan kota adalah orang menginginkan manfaat, want the benefit of a city while still living in the country. Manfaat dari kota sambil tempat tetap tinggal di pedesaan. This led to urban sprawl and suburban. Hal ini menyebabkan perluasan kota dan pinggiran kota. Jadi ini masih membahas terkait dengan dampak negatif dari pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan. Berarti tujuannya pasti berkaitan dengan dampak negatif di wilayah perkotaan terkait dengan population growth atau pertumbuhan penduduk. Nah, tinggal kita cocokkan dengan opsi jawaban. Kita lihat opsi yang A, show negative impact of population growth, menunjukkan dampak negatif dari pertumbuhan penduduk. Oke, ini bisa, tapi kita simpan dulu. Opsi yang B, describe factor contributing to poverty in cities, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di perkotaan. Ini tidak terlalu menggambarkan karena pasti masalah pertumbuhan penduduk itu bukan hanya kemiskinan, tapi ada faktor-faktor lainnya. Kemudian opsi yang C, analyze causes of economic growth to population, menganalisis faktor penyebab pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk. Ini tidak. Kemudian opsi yang D, compare population growth in the past and the present, membandingkan pertumbuhan penduduk di masa lalu dan masa sekarang. Ini tidak, kita tidak membandingkan. Kemudian opsi yang E, discuss population problem in urban areas of developing countries. Mendiskusikan masalah populasi di daerah perkotaan negara berkembang. Nah, ini nih yang paling tepat. Nah, tadi di opsi yang akan membahas terkait dengan dampak negatif dari population growth atau pertumbuhan penduduk, tapi ini tidak terlalu menggambarkan. Kenapa? Karena di paragraf yang kita dapatkan tadi, ini lebih spesifik membahas terkait dengan masalah populasi di daerah urban atau perkotaan. Nah, di sini ada dikatakan developing countries, di negara berkembang. Nah, ini juga sudah pasti termasuk ke dalam hal tersebut. Kalau kita lihat, ini juga ada nih, dijelaskan di kalimat pertama, develop countries, di negara berkembang. Jadi opsi yang E ini sudah pasti adalah jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang terakhir, what is the author purpose in writing the passage? Apa tujuan penulis menulis teks tersebut? Oke, nah di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf, di mana masing-masing paragrafnya itu tidak terlalu panjang. Jadi untuk lebih mempersingkat, kita cukup baca kalimat pertamanya saja di masing-masing paragraf. Kita ke paragraf pertama terlebih dahulu. As Jakarta grapples with mountain waste problems, seiring dengan meningkatnya masalah sampah di Jakarta, companies have started campaign to make it easier and more rewarding for Jakartans to recycle. Sejumlah perusahaan telah memulai kampanye untuk mempermudah dan memberikan manfaat lebih bagi Jakarta dalam melakukan recycle atau daur ulang. Oke, jadi pada intinya kalimat pertama ini banyak perusahaan memulai kampanye terkait dengan masalah sampah. Next, kita ke paragraf kedua, Coca-Cola Indonesia Manager Marketing Hydration, Muhammad Rizky Yunus, said, jadi Coca-Cola Indonesia Manager Marketingnya itu Muhammad, di mana namanya Muhammad Rizky Yunus mengatakan, participants should collect a minimum of 50 empty plastic bottles from any brands. Partisipan atau peserta harus mengumpulkan minimal 50 botol plastik dari merek apapun atau berbagai brand merek apapun. Berarti ini terkait dengan syarat partisipan dalam kampanye masalah sampah di Jakarta. Kita lanjut ke paragraf ketiga. A lot of Jakartans live busy life. Banyak warga Jakarta yang sibuk. Oke. We want to make it convenient for those
kita ingin memberikan kemudahan bagi mereka who want to recycle their plastic bottles. Bagi mereka yang ingin mendaur ulang botol plastiknya. Oke, jadi ini terkait dengan um, perusahaan yang ingin mengajak warga Jakarta dalam mendaur ulang botol plastiknya. Kemudian kita lihat paragraf terakhir. Through the Go Green campaign, melalui kampanye Go Green, Gojek provides an option for its customer. Jadi Gojek menyediakan opsi bagi pelanggannya to forego plastic utensil when ordering food, di mana untuk tidak menggunakan peralatan makan plastik saat memesan makanan atau ordering food. Jadi ini terkait dengan salah satu perusahaan yaitu Gojek memberikan opsi kepada pelanggannya untuk tidak menggunakan peralatan makan plastik dalam order makanan. Nah, setelah kita baca setiap paragrafnya, kita dapat tentukan ide pokok bahwa ini membahas terkait dengan sejumlah perusahaan yang melakukan campaign atau kampanye terkait dengan masalah sampah kepada warga Jakarta. Berarti tujuannya pasti berkaitan dengan hal tersebut. Nah, tinggal kita lihat opsi-opsi yang ada. Opsi yang A, to describe the environment movement by companies in Indonesia for Jakartans. Untuk mendeskripsikan gerakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia di Jakarta. Nah, ini nih, ini yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan tadi terkait dengan eh, kampanye oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk Jakarta, masalah sampah di Jakarta. Tapi kita simpan dulu, kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang B, to give the explanation about how to prevent the waste stroke mobile app. Memberikan penjelasan tentang cara pencegahan sampah melalui aplikasi mobile, ini tidak. Kemudian opsi yang C, to explain how waste can be handled through technology. Menjelaskan cara penanganan sampah melalui teknologi, ini tidak. Opsi yang D, to give information how Jakartans manage their waste. Memberikan informasi bagaimana warga Jakarta mengelola sampahnya, ini juga tidak. Opsi yang E, to convince readers to use the app for handling waste. Untuk meyakinkan pembaca agar menggunakan aplikasi untuk penanganan sampah. Ini juga tidak menggambarkan isi teks. Jadi yang paling menggambarkan adalah opsi yang A, to describe the environment movement by companies in Indonesia for Jakarta. Untuk mendeskripsikan gerakan lingkungan hidup atau kampanye yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia bagi warga Jakarta.